ngehujat di room mereka, ngehujat di luar gitu kan, nggak kena balas, nggak kena hajar gitu. Iya. Nah tapi ketika mereka masuk ke sini, mereka ngehujat, mati mereka gitu kan, sama iman-imannya, muka-mukanya gitu kan, background keluarganya gitu, nasib hidupnya semua mati itu, gitu. Karena dia ngehujatnya di sini, matinya di sini gitu, kena counter, kan gitu. Iya, daripada mereka ngehujat di roomnya terus nggak ada yang mengkanter, nggak ada yang ngebalikin. Kalian cuma melongo aja nonton, nggak bisa komen turunin. Nah kalau penghujatnya di sini kan mati mereka. Iya. Tuh lihat, ini jadi kesempatan diturunin, kabur dia. Akhirnya saya punya waktu kesempatan untuk kabur. Tidak kuat saya Iya. mendengarkan kores, gitu dia. Yang komen turunin juga langsung ikut kabur. Berarti kalian itu lebih enak nonton di room-room Oten yang ngehujat tanpa ada yang mengkanter berarti ya. Ya jadi gua ulang lagi ya. Jadi sebusuk-busuknya hujatan mereka, tidak ada yang lebih busuk lagi daripada fakta yang dimana ada jurnalnya bahwa Tuhannya para penghujat ini sebelum disalib diprot-prot dulu sama tentara gitu loh. Sakit hati bre, sakit hati. Dosa apa coba yang harus apa nama dibayar gitu ketika Tuhannya mengorbankan pantatnya. Gitu ya, nggak McLavis yang di bawah. Yam. Enggak, datanya mah nanti pas laptop gua bener. Sekarang kita pakai bacot-bacot aja dulu. Ini Haji Muklis, Muslim apa Kristen bang? Halo, Haji Muklis, Muslim apa Kristen? Astaga naga. Bawa aja bang. Jadi kalau misalnya gini ya, para penghujat ini ngomong kita tidak menghujat, ya kalau gitu jangan anggap gua penghujat Tidur, juga udah dong. amat tidur. Kita sama-sama ini, sama-sama apa namanya, sama-sama saling fair aja gitu. Lu bilang ketika lu bilang kayak gitu karena ada datanya. Lah gue emang ngomong kayak gini nggak ada datanya, gua ada datanya juga. Ada datanya. Tinggal nunggu viral aja datanya, kan gitu. Nanti kalau udah viral data-data kores gitu kan, nangis anak-anak lu bre. Anak-anak lu nangis nanti. Keturunan lu ke satu, kedua, ketiga, keempat nangis itu semua. Anca Muslim apa Kristen? Aduh, feedback suaranya bang. Muslim bang. Di bawah dulu bang, suaranya. Alhamdulillah. Lagi pada live di YouTube, mohon maaf ya bang, suaranya feedback itu, benerin dulu bang kalau mau naik bang. Gini ya teman-teman, kalau kores lagi debat di atas sama penghujat, kalau ada yang komen turunin, tanggung jawab kalian ya. Kalian yang komen lagi ya, kalian balas komennya ya. Setuju nggak? Kalian yang balas. Jadi jangan sampai beradu sama yang di atas. Oke ya, oke. Ini jamnya kores loh. Jadi ini kita settingan kita dari jam 8 sore yang debatnya Gurunda, Ustadz Ali, Ustadz Wapi gitu kan, Bang Handi sampai jam 2. Dari jam 2 ke sini, nah itu udah jamnya kores. Kan udah tahu, udah setiap hari sampai pagi. Daripada kalian ngedengerin hujatan di roomnya Oten, nggak bisa apa-apa, ayo milih mana? Milih kita kasih panggung di sini untuk dihantam sama kores, atau kalian ngedengerin di sana? Tinggal pilih aja sama kalian. Mendengerin di sana tapi nggak ada yang mengcounter. Sakit itu, hati sakit loh. Kalau di sini malah mereka yang sakit. Ya Bang Budi, selamat pagi Bang Budi. Buat teman-teman yang di Panglima Apologet Islam, waalaikumsalam semuanya. Bang Budi, halo. Waduh.
Ya, kita lanjutkan. Udah ya, jangan ada yang typing turunin ya. Kalau ada yang typing turunin, biar teman-teman yang di bawah aja yang ngelawan. Jangan kita yang di atas yang ngelawan. Ya benar, yang gak sanggup mending tidur aja, setuju saya tuh. Atau cari room muslim yang lain, atau ngedengerin hujatan di room Oten. Kores dilawan. Kalau udah capek nih congornya, langsung foto tampil semuanya. Tetelan baso. Ya Bunda Rahma udah tidur kayaknya, Bunda Mila. Ayo umat tetelan baso silakan naik. Nih Bang Diki Orlando naik lagi. Ada apa Bang? Ini yang didebatin apa sih Bang ini Bang? Yang didebatin apa? Abang udah lama belum di TikTok? Belum sih Bang, cuman baru ini masuk live yang debat agama kayak gini. Oke siap Bang. Abang nyimak aja dulu di bawah ya Bang ya, biar nggak ini sama netizen Bang. Assalamualaikum kalau muslim. Soalnya nanti netizen yang di bawah yang nyuruh nurunin abang Bang. Tuh belum apa-apa udah pada komen tuh yang di bawah. Ini netizen abadi ini. Jam segini mah netizen kita ya Res, netizen abadi. Wah. Pasukan tempur semua netizennya, hati-hati loh. Netizen gua itu yang jam segini pasukan tempur, mujahid. Moderator gua pada kemana ya di bawah ya? Pada hilang sih. Ya kita cari yang gurih-gurih Res, yang micinya agak banyak dikit. Iya, yang merasa apa namanya agamanya lebih baik dari Islam sehingga menghujat Islam rahmatan lil alamin ini sini naik, coba pengen tahu gua seberapa kudusnya agama lu, coba gitu, coba pengen tahu, gua pengen tahu. Lawan Edis kalian main cret, suruh ke sini si Edis, bila perlu 1000 kayak si Edis suruh ke sini. Ayo adu bacot di sini, gak usah adu data kalau sama si Edis. Gua jambak lu, Sagam naik sini. Kalau sama si Edis nggak perlu adu data, adu bacot aja. Cuma bisa ngebacot doang si Edis mah jurusnya. Ayo adu bacot sama gua. Edis apa ya bre? Ini Sanggam, Edis itu sampah daur ulang. Makanan gua zaman Zoom, zaman YouTube itu. Jadi pas lihat dia di TikTok ya gua, oh ya baguslah Kristen satu Indonesia ngumpul di roomnya. Karena akhirnya dia diakui juga gitu, ada yang mau ngurusin. Zaman di Zoom, aduh berantakan hidupnya bre, kasihan. Jadi gua nggak terlalu gimana-gimana sama Edis. Yang gua pengen makan itu ya, yang gua pengen makan itu Elia Miron. Nah itu gua pengen makan tuh gitu. Edis, kenyang gua lah makan Edis tuh. Kalau debat sama Elia Maron, Kores gini, Elia, Paulus itu siapa? Bang Kores, jadi Paulus itu awalnya itu tukang apa ya? Ih, jorok. Iya, Edis sampah daur ulang. Sampah daur ulang kalau udah didaur ulang ya jadi lagi, bisa dipakai gitu loh Sanggam. Nggak ada masalah itu. Diawet-awet aja Edisnya, jangan kayak Agatha, kayak Edwin, kayak Ki Ahmad, kayak Christian Prince gitu. Sebulan 2 bulan hilang, ganti baru. Diawet-awet aja Edisnya. Res, Ya. netizen ada yang ada yang kangen gua ngamuk-ngamuk. Ini masih ada guru-guru kita di bawah guys, masih nyimak. Nanti kalau ngamuknya malu gua. Sanggam, gua udah jambak lu, kenapa nggak berani naik lu? Gue pengen nanya gini ke Elia. Elia, bagaimana pandangan lu tentang kaum pelangi? Nah, gue gitu pengen nanya gitu. Apa pendapat lu? Edis menurut saya seperti kurang menguasai Biblos. Itulah kenapa banyak video-videonya beredar gitu kan, yang Yesus bukan Tuhan gitu kan. Kalau Nabi di Kristen, Nabi setara dengan Halo, Bang. penguasa langit dan bumi. Gitu-gitu. Muslim apa Kristen Rek? Ya, agnostik Bang. Agnostik? Oh mantap, sini gua olah. Di KTP-nya apa? Sebelum agnostik. Kalau agama keturunan, agama warisan Islam sih, tapi saya ragu dengan dogma-dogma agama itu. Wah ini keren. Kalau ke Kristen gimana?
Apalagi Kristen, Muslim aja saya ragu, apalagi Kristen. Tetap lu masuk neraka, tapi itu lucu. Emang neraka itu ada bang? Neraka ada, Bre. Iya. Ada neraka. Tapi yang pernah mati By terus belief, dipelajari, ada, by Bang? faith ada itu. Oke sih, tapi bukti logisnya tuh nggak ada tuh bang. Iya, itulah kenapa pakai iman. Karena iman itu kita mempercayai yang belum kita lihat. Iya sih, kita emang beriman tapi jangan beriman buta gitu loh bang. Coba kita pelajari dulu pakai logika dulu gitu loh. Tentu itulah Islam, Bre. Harus pakai akal dulu gitu. Harus pakai akal dulu. Karena gini, Bre ya, kalau misalnya gua tidak mempercayai konsep neraka, jatuhnya dunia nggak adil gitu loh. Karena banyak orang baik yang layak untuk mendapatkan enaknya jadi orang kaya. Kalau di dunia nggak dapat, kemana lagi kalau bukan di surga, kan gitu. Itu kan cuman gini bang. Di dunia kita gagal itu karena dianya aja yang emang kalah bersaing di dunia ini. Terus kalau kita diiming-imingin dengan kemanisan surga itu nggak logis sekali sih. Itu hanya penghibur kaum-kaum yang lemah sih bang. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya lu berpikir semua manusia startnya sama, lahir dari orang kaya semua, yang semua kekayaannya start 1M semua, nggak ada masalah lu ngomong kayak gitu. Posisinya kan orang-orang berangkat itu start nggak dari nol, Bre, dari minus mereka. Ada yang dari plus, plusnya plus banget, ada yang dari minus, minusnya minus banget, kayak gitu. Adilnya di mana kalau nggak ada surga neraka? Ya, Rek, Ya. bentar Rek. Rek, bentar Rek. Oke, Batak oke. Maco, Selamat datang di kebenaran. Batak Maco. Yo. Ya. Woi, Batak Maco. Apa? Lu Apa? nyembah bacotan ya? Lu nyembah bacotan ya? Maksudnya apa, Bang? Lu nyembah perkataan. Ya. Loh, firman kan perkataan. Yang lu sembah kan firman. Oh. Cek. Suara saya kecil, Res. Biasa, gede. Coba bang pernah Istar tuh ada nggak argumen yang buat saya yakin kalau Islam itu benar atau agama itu benar lah? Buat lu yakin Islam itu benar, gua nggak ngerti kalau yakin lu gimana. Ini yang gua yakin aja ya. Ini yang gue yakin aja. Jadi ada sosok manusia nih ya, datang di padang gurun antah berantah. Di sana nggak ada moral. Ada sih moralnya, cuma moralnya aneh gitu kan, karena anak bayi cewek dikubur, bayi cowok diagung-agung gitu. Lalu kemudian kalau misalnya ada seorang cewek lahir, si ceweknya bisa milih bapaknya mau yang mana kayak gitu. Nah, seorang manusia ini di padang gurun ini dalam waktu 13 tahun bisa membuat mereka semua menjadi satu yang asalnya berpecah belah, lalu menjadi bermoral, lalu menguasai dunia berabad-abad gitu kan. Nah, kalau misalnya orang ini salah, yang benar mau disebut yang seperti apa? Hanya gara-gara satu orang ini atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, dia bisa membuat manusia dalam satu iman, dalam satu bendera, dalam satu pengajaran, dalam satu Tuhan. Itu yang membuat gue yakin ini agama yang benar. Oke sih, itu mungkin untuk kaum Timur Tengah sih bang. Tapi kalau ajaran Timur Tengah dibawa ke Indonesia itu beda sekali bang prakteknya itu. Nah, masalahnya kalau dari kandangnya aja udah berhasil, lalu keluar kandang juga berhasil, itu yang keren, Bre. Gitu. Karena posisinya kalau lu bilang di Indonesia ini nggak pas, nggak gimana gitu. 86% Indonesia mengikuti aturan yang dibawakan oleh Nabi ini, yang atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, gitu. Iya sih bang. Cuman emang kebanyakan mereka emang agama dari warisan, cuman meyakini aja karena orang tuanya atau karena lingkungan segala macam. Tapi kalau mereka mau jujur secara logika, karena gini bang, banyak banget Islam yang mencoreng ke Islam itu sendiri. Contoh kayak Habib-Habiban itu, terus pesantren yang hamili santrinya banyak gitu kan. Itu bukan cuma semua agama ada oknumnya gitu. Ya, Semua itu agama bukan. ada oknumnya. Emang bukan Islam aja bang, bahkan di kasusnya di gereja pun ada yang apa itu suster yang nggak nikah itu ternyata hamil. Iya, di Thailand juga ada kan. Nah, tapi kenapa kalau hal-hal yang berbau seks, berbau kekerasan itu lebih cenderung kalau dibungkus agama gitu loh bang?
Bukan gini. Karena kalau misalnya agama kan pada dasarnya melarang seks yang aneh-aneh, melarang seks bebas. Ketika ada oknum agama melakukan yang aneh-aneh itu, maka agamanya kena kan gitu. Lalu kenapa kaum agnostik, kaum liberal gitu kan, kaum ateis itu nggak kena? Karena mereka dasarnya seks itu selama suka sama suka bukan kriminal. Jadi kalau ada yang aneh-aneh nggak ada masalah gitu. Dan memang dicap oleh kaum teis, kaum agamawan, dianya aja udah nggak ada agama, mau moralnya sebejat apa juga nggak jadi bahasan. Tapi kalau misalnya yang orang agama yang disebut kudus bermasalah, rame pasti. Oh, ini Kayak gitu, Rek. keren juga loh, Bre. Yo, X lah, anjir, makanya lu beriman mikir dulu, Bre. Dan gue sangat bangga dan pede dengan iman gue sekarang. Iya sih. Cuman ada lagi Bang yang janggal ini. Kalau menurut Silakan. agama ini kan manusia pertama itu kan Adam, Bang ya. Ya. Nah, Adam itu kan baru diturunin ke bumi sekitar ya 4.000 5.000 tahun yang lalu lah, ya kan? Hmm. Sedangkan bukti nyatanya itu 10.000 tahun bahkan juta-jutaan tahun yang lalu itu udah ada peradaban Bang di bumi ini. Ya manusia juga gitu. Syukran Bunda. Masya Allah. Mantap, jazakallah bukti khair. Afidah. Terus intinya apa? Nah intinya itu berarti kitab suci ini kan entah itu salah atau memang manusia Adam itu beda dengan manusia yang dulu gitu Bang. Oke. Jadi gini konsepnya, kita ambil dulu ya. Secara sains, manusia modern pertama itu disebutnya Pithecanthropus ya. Ya Erectus. Ya, dia itu 300-an ribu tahun. Hmm. Sebelum sampai ke dari zaman sekarang ke belakang mereka itu paling awalnya mereka paling banyak 300.000 tahun gitu. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu di 6.000-an tahun. Nah, di sini evolvingnya gitu. Dari manusia modern paling awal ini sampai ke manusia yang Adam yang bisa berpikir, yang bisa tahu benar dan salah gitu ya. Itu ada di zaman yang sama range-nya. Bukan Nangkep nggak? 4.000 tahun ya. Syukron saya selalu ya Bunda. Iya gitu, maksud gue gini, Nabi Adam ini masuk ke zamannya Pithecanthropus. Iya bener deh, Pithecanthropus yang itu 300.000 tahun sebelum manusia yang sekarang. Nah, ini tuh penengah ini Adam ini, dia di 6.000 bre, bukan 5.000, 6.000-an tahun, manusia modern setelahnya Adam, manusia yang Pithecanthropus ini sebelumnya Adam gitu. Jadi dia penengah yang menjadi pembeda antara manusia purba paling terakhir dengan manusia modern yang paling sekarang, kayak gitu. Ya, Dan berarti itu bukan- buat gua pribadi nggak bertentangan sama sains. Masih Bang, berarti bukan manusia dong dia, bukan manusia pertama kan Bang? Manusia pertama yang berakal dan bisa bedakan benar dan salah buat gua Adam. Tapi kalau misalnya manusia modern yang paling pertama itu gua sanksi mereka bisa bedakan benar dan salah. Gua masih sanksi itu. Ya itu masih ambigu juga Bang. Terus juga diusirnya Adam dari surga itu kan karena memakan buah yang kuldi itu kan bukan penyebutan buah asli. Itu mungkin bisa metafora dari mereka berhubungan seks atau apa. Iya apapun itu, tapi kita ininya khuldi aja kan gitu. Mungkin kata Tuhan, kata Allah itu ketika memakan buah itu kamu akan berpengetahuan dan akan hidup abadi. Makanya diusir. Apakah Itu di Kristen itu. bukan Bang? Itu di Islam juga Itu pasti. bukan konsep Islam itu. Di Islam itu cuma dilarang aja, dilarang mendekati. Dilarang mendekati ya, bukan dilarang memakan. Iya, itu di Kristen itu. Oh. Kalau lu makan lu jadi pinter gitu kan. Jadi apa emang manusia setelah itu apa kita sudah sama seperti Tuhan kan gitu? Sama seperti Tuhan. Enggak. Ini konsepnya lu ke ini. Itu Kristen itu sama seperti Tuhan. Kalau di Islam itu manusia ya manusia gitu. Dan memang Allah sudah menjanjikan manusia ini akan menjadi khalifah di bumi. Tinggal tunggu waktunya kapan. Nah, sayang beribu sayang ya atas kehendak Allah Azza wa Jalla, Nabi Adam alaihissalam kehendak bebasnya teruji di situ. Ketika dia melanggar perintah Allah, kehendak bebasnya terbukti ada gitu. Dan momen itulah yang Allah gunakan untuk mengusir Nabi Adam alaihissalam ke dunia dan melanjutkanlah sampai kita sekarang. Gitu, Emang Bre. sudah direncanain Bang ya bakal ke bumi itu, bukan karena kecelakaan. Bukan karena kecelakaan, bahkan kecelakaan keberuntungan itu Allah sudah tahu, Maha tahu. Iya sih. Orang Maha tahu kok Allah gitu. Jadi momennya kapan saja itu Allah yang menghendaki gitu. Ya Allah menghendakinya ketika Nabi Adam melanggar perintahnya gitu. Kita manusia bisa apa nih ketika kita mendengar kisah ini? Kita mengambil hikmahnya. Oh, di situ manusia punya kehendak bebas. Disinilah ujian mulai berlaku untuk umat manusia gitu, Bre. John naik. Nah, kita balik lagi Rek ya sebelum lu lanjut motong, kita balik lagi ke surga dan neraka.
Nah, surga dan neraka ini, bre, enggak seperti agama lain yang gampang dapatnya, apalagi yang suka ngehujat Islam. Dalam Islam, surga dan neraka itu bukan iming-iming, bre. Lu mau surga, lu buktikan lu layak masuk surga, lu buktikan itu. Nah, pembuktiannya itu yang berat. Itulah lu akan menemukan oknum-oknum dalam agama Islam yang gitulah yang lu tahu gitu kan. Kenapa? Ya karena untuk menjadi layak lu butuh persisten dan komitmen gitu. Bisa nggak lu? Ujiannya kapan beresnya? Ya sampai lu nanti mati, sampai nafas terakhir lu berhembus. Tapi di sisi Gitu. lain ada juga yang gini bang, yang ceritanya apalah itu, pelacur, dia udah melacur berkali-kali, cuman karena ngasih minum anjing dia masuk surga. Itu hadis ya. Nah, Ya kan? jadi gini bre, selama lu probabilitas ya, kita main probabilitas di sini gitu. Semakin banyak lu melakukan kebaikan, semakin ada probabilitas lu dapat bypass. Ya, tapi kan itu pelacur banyak mudaratnya bang, lebih banyak jeleknya lah dia. Lagi tuh apa nggak iri tuh yang dari kecil dia emang ahli ibadah, apa nggak iri dia? Nah, gini. Nah, ini mantapnya sekarang lu nanya apa nggak iri tuh yang ahli ibadah. Perhatikan, ketika lu pakai istilah ahli ibadah, maka orang ini tawadu. Maka orang ini penyakit hatinya itu tidak sebanyak manusia normal. Mantap. Gitu. Sehingga ketika ahli ibadah lu tanyakan apakah nggak iri, nggak akan iri. Maka mereka akan memuji kemahaadilan dan kemaha pengasih sayangan Allah Subhanahu wa taala. Ke situ mereka akan larinya, bre. Karena ahli ibadah ya. Kita bicara ahli ibadah, bukan manusia awam normal. Berarti kan surga di Islam juga ya bisa dibilang mudah lah bang. Itu pelacur juga mudah tuh. Iya, kalau karena posisinya ini pelacur mati kan, langsung mati setelah itu. Nah, sekarang kalau lu tahu kapan lu mati, ya lu lakukanlah kebaikan pas deket-deket lu mau mati. Lah ya udah, oh gitu ya. Berarti yang penting Iya gitu. Kalau memang menurut lu Buddha ya carilah momen di mana lu akan mati, lu berbuat baik di situ gitu. Carilah itu. intinya mati dalam keadaan mulia gitu bang ya. Mati dalam keadaan baik ya, mulia lebih tinggi dari itu. Iya. Ini kayak contoh Mas Yan mati ke dalam keadaan mulia itu Ustadz Yahya Waloni yang baru berpulang 2 hari kemarin ya. Nah, itu di hari raya umat Islam ketika sedang khutbah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, Masya Allah. Itu kami iri itu, pengen seperti itu. Oh, oke, tapi ini banyak komen yang katanya saya Kristen nyamar mulai jijik sengaku agamanya enggak bang. Saya emang Nah, dia beneran agnostik, saya agnostik, teman-teman. real saya agnostik, saya bukan Kristen bukan Udah Islam. biarin nggak usah nggak usah dibaca apa. Iya. Lu konsen Jadi- aja, ada bahasa sama Kores konsen aja lu. Batak Baco lu kalau mau ikutan silakan. Lu ngomong aja. Buka mute-nya Batak Baco. Ya berarti intinya gitu loh bang. Jadi berarti Iya. mudahnya ya surga didapat oleh orang yang bebasin, beruntung. Ali Tank di sini gua bebasin silakan. Orang yang beruntung, iya. Nah, kalau misalnya udah tahu mudah untuk orang beruntung, jadilah orang beruntung. Gimana cara jadi orang beruntung? Ya perbanyak peluang lu untuk beruntung, kan gitu. Beruntung kan perkara probabilitas. Lalu Yes. yang kita lakuin dari awal ibadah terus-terusan itu ada ganjarannya gak tuh bang? Apa Bentar, sama bentar. dengan Waduh, Res, ya izin Res, bentar. Suara saya kecil nggak ini? Cek satu. gede, Weh. gede. Batak Gede, Baco, Bang. suara lu minoritas. Gedein dikit suara lu. Bang Juma tidur ya? Tidur. Aduh, mau nanya sama Bang Juma. Ya lu dari siang loh naiknya. Kalau jatahnya Bang Juma itu ya jatahnya nih gua kasih tahu nih. Dari jam 8 malam ya, dari jam 8 sampai jam 1 itu jatahnya Gurunda. Beliau istirahat, pagi-pagi dilanjutin lagi. Oh. Lalu kalau mau debat satu sama Bang Juma, lu naiknya ke sini jam 8. Ya. Jam 8 lu naiknya. Sekarang lu mau debat sama Kores nggak? Iya, boleh nih. Boleh, nanya, lu Bang. mau hujat kayak mau apa kayak boleh, bebas lu di sini. Mau nanya. Ya udah Rek, karena lu agnostik di sini kan kalau gua udah live ini fokus gua adalah bubukin teritung penghujat yang memang menghujat agama gua. Lu nyantai dulu gitu. Oke bang, tapi Dan muslim yang di bawah sama tritung yang di bawah perhatikan bre, Kores itu reaktif gitu. Kalau misalnya lawan dialognya santai-santai, lawan dialognya ngajak dialog nongkrong kopi, ya dialog nongkrong kopi. Kalau nggak hujat siap-siap gitu. Silakan Bang Tamaco. Lu di bawah nanya. dulu ya, Rek. Ntar gua ganti mic dulu. Kecil katanya suara gua, Res. oke bang, ntar ada statement Mungkin. terakhir aja. Oke, Batak Maju sabar ya, ini terakhir katanya. Apa bre? Ah, jadi gini bang, kalau emang Tuhan itu ada,
Kenapa takdir manusia beda-beda gitu. Jadi kan memang dari awal manusia membunuh itu udah ditakdirin tuh sama Allah tuh. Jadi lu terlahir ntar lu bunuh si A. Nah, berarti ntar lu ke neraka. Berarti emang kita ditakdirin ke neraka tuh, Bang. Kan gak adil tuh, Bang. Allah itu menetapkan hukumannya gitu, dan Allah Maha tahu apa yang akan manusia lakukan gitu. Bukan berarti Allah menggiring manusia ini untuk membunuh, enggak, Bre. Ya, kalau Enggak. nggak tahu kenapa Contoh nggak kayak dicegah gitu loh, Bang. lah, kok jadi Allah yang disuruh apa? Kenapa jadi Allah yang repot harus apa mencegah manusia jangan membunuh gitu kan? Kenapa jadi Ngasih, Bang. Loh iya, maha pengasih itu juga bukan maha gini, Bre. Bedakan maha pengasih dengan babu atau jongos. Yang harus apa namanya tuh bekerja untuk orang. Beda. Ini kita Tuhan Maha Pencipta, kita harus ada adab dan etika ketika memandang dia. Contoh misalnya kayak gini. Lu kerja di kantor gitu kan. Lu lupa job desk lu. Apa lu bilang ke bos lu, "Bos, kenapa lu nggak ingetin job desk gua, Bos?" Jadinya kan gua lupa. Kan nggak gitu konsepnya. Ke bos perusahaan aja lu nggak berani kayak gitu. Kenapa lu ke Tuhan semesta alam berani kayak gitu? Kan gitu. Pertama itu adab. Gua belum menjawab langsung apa yang lu tanya. Sekarang gua jawab langsung nih. Mengenai perkara manusia membunuh, apakah itu Allah yang suruh atau Allah yang menggiring ke sana? Enggak. Allah menakdirkan mengenai hukuman. Lu kalau ngebunuh dosa. Lu kalau misalnya menahan syahwat lu untuk ngebunuh, lu dapat pahala. Itu yang Allah kasih. Lu pilih yang mana? Iya. Lu ambil yang mana gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tiap-tiap orang mau membunuh, Allah cegah. Orang mau membunuh, Allah cegah. Ini manusia membuktikan dia layak masuk surga, membuktikan dia hamba Allah yang taat, gimana caranya? Karena setiap saat Allah terus yang mencegah dia. Berarti si korban itu cuman jadi bahan percobaan aja tuh, Bang. Si korban juga itu ujiannya ketika dia misalnya dibunuh sama pembunuh. Si korban ini apakah punya niat membunuh? Apakah sebelum dia dibunuh akhlaknya bagus gitu? Ada ujiannya tersendiri gitu loh. Dan nanti di akhirat, setelah kita melewati jembatan Asyirat, nanti ada jembatan Kontaroh. Disitulah nanti kalian manusia saling menghabisi utang-utang kalian di dunia dengan manusia-manusia lainnya. Kurang adil apa coba Allah ini? Oke lah. Rek, udah ya, Rek. Penutup, Rek, Bang, penutup. mending udah. Mending lu cari room Kristen, bertanya ke Kristen ya, gantian ya. Kita Tapi Islam lagi yang paling melayani. masuk akal, Bang, menurut saya tuh, Bang. Alhamdulillah, Bre. Mending Iya. cari Tapi ini udah ada terhitungnya. ke Kristen, Bang. Nah, cuman Islam yang dulu generasi awal lah. Kalau yang sekarang tuh udah banyak ditunggangi kepentingan. Iya, udah, Bang. Udah, abang kalau mau ngejelekin Islam silahkan ke room Kristen ya, ke sana ya, Bang. Saya turunin. Sorry ya, Bang. Saya nggak ngelayani abang. Tak, lu tak, silakan tak. Ya silakan, Batak Maco mau nanya apa? Ini mau nanya, bukan mau ngujat nih bang ya. Oh, aman, gue bisa Nggak bedain. apa-apa lu mau menghujat juga nggak apa-apa bagi gua, santai aja lu. Takut katanya menghujat pula. Aman, Bre, gue bisa bedain. Gue hakim yang adil. Oh, nggak marah kan? Udah lu nanya lu, jangan banyak khotbah lu. Cepatlah anak ala nanya cepat. Kan Bang Juma ngomong, katanya Muhammad. Apa? Bang Juma bicara kemarin bilang kalau Muhammad mati kena racun. Cek. Mana ayatnya? Bang Juma yang Gurunda ngomong di mana itu? Enggak bohong. Dia ngarang-ngarang. Lu jangan mitnah lu anjing. Jangan mitnah lu. katanya mati kena racun. Nggak pernah Bang Juma ngomong kayak gitu. Iya. Nggak pernah. Ini guru besar gua nggak pernah ngomong gitu. Dasar lu anjing ya, bukan fitnah lu, monyet. Debat kemarin. Jadi pertanyaan saya, Nggak ada lu debat kemarin. apakah Jangan Muhammad ngarang lu. kena racun? Anjing lu, setan. Guru gua ini anjing. Nanya. Udah turun lu anjing. Fitnah lu monyet sih. Kalau dekat gua gorok lu anjing. Nggak ada, sabar gua ngelayanin yang kayak gitu, nggak ada. Mending ngedengar hujatan gua daripada orang fitnah kayak gitu. Kalau mau ngehujat, jangan fitnah gurunda gua. Monyet sih ya.
Ya, Mr. Jack. Muslim Bapak Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, Bang. saya Muslim. Ya, Bang. Nah, saya mau nanya masalah fikih boleh ini Bang? Selama Ini ini kan lagi saya tanya. ini Bang, kalau nanya masalah fikih nanti kalau Ustadz Alif atau Ustadz Wapi buka lab, Abang join ke sana ya, Bang. Nanti saya Sering fasilitasi kali ini. Bang dan nanya ke mereka. Saya pengen pakai logika Abang jawabnya gitu Bang. Selama ini kan tanya sama Ustadz aja tuh Bang. Iya, mending tanya ke Ustadz aja, Bang. Lebih enak kalau tanya ke Ustadz aja, Bang. Masalah ini aja Bang. Mungkin Abang ada. Enggak, Bang, ini room debat, Bang. Ini room debat. Ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang. Mending bukannya saya mau membatasi, bukan. Cuma Abang lebih baik tanyanya nanti ke room yang ini ya. Ustadz Wapi, Ustadz Alif. Ustadz Alif nih pas sama Ustadz Wapi ya. Mohon maaf saya turunkan. Onta. Gua noise gak sih gua? Gua noise ya, Tak? Enggak, keras. Oh, keras. Aman. Ya udah, lu ngomong lu. Ya, Onta, mau nanya apa, Onta? Enggak, ini temanya apa Bang? Baru masuk. Temanya Yesus Walah. terkutuk. Yesus Ya terkutuk. lu nanya aja. Oke. Begini Bang. Apakah di dalam Islam itu Bang boleh mengolok-olok sesembahan selain Tuhannya Bang? Nah, jawab deh. Nggak boleh. Nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh. Nggak boleh ya Bang? Iya. Nah, tapi kenapa kok banyak yang mengolok-olok? Kenapa banyak yang siapa buktinya? Apa buktinya gitu? Nah, kan ada itu Bang yang beberapa itu Bang. Ya nggak tahu, harus dibawain dulu buktinya gitu. Yang ngomong botol lah, yang ngomongin bodoh dan tolol lah, yang ngomongin. Nah, kalau misalnya ngomong botol kan bisa ke orangnya, bukan ke sesembahannya. Iya Bang. Itu barusan terkutuk itu Yesus terkutuk itu kan nggak bagus juga Bang. Loh, Itu bukan mengolok-olok dong, Bre. Itu bertanya. Ngolok-olok, ye Tuhannya begini, Tuhannya begitu. Itu ngolok-olok baru. Ngolok-olok itu perkataan dan ada nadanya. Ngolok-ngolok, Bre. Di beberapa- Kalau misalnya ditanya kayak gitu doang, itu bukan ngolok-ngolok, tapi lu nya baper. Contoh misalnya lu nanya ke gua, "Oh, kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah yang masih anak kecil?" Lah, itu buat gua bukan ngolok-ngolok itu lu bertanya. Tapi kalau misalnya lu nanya gini, "Oh, nabinya Islam nikahi bocil, itu ngolok-ngolok baru." Gitu loh. Jangan baper. Kan memang bocil Bang. Waktu itu Bang. Nah, itu kan menurut apa? Menurut Kristennya mungkin bocil di situ gitu. Karena kalau misalnya yang kayak gitu dibilang bocil, ya Maria Ribka juga bocil jatuhnya. 3 tahun sama 12 tahun. Iya kan masih kecil itu. Masih Kan bukan kecil gitu. ngolok-ngolok, Bang. Kan masih kecil memang dinikah itu. Iya gitu. Kalau masih kecil, tapi kalau misalnya bocah cilik, bocil gitu enggak gitu. Karena apa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha gitu kan, menikahnya iya di umur 6 tahun, tapi mengkonsumsi pernikahannya di umur 9 tahun ketika sudah akil balik, sudah dewasa. Dalam Islam itu bukan perkara umur, Onta. Dalam Islam itu perkara mens. Lu udah mens, lu udah dewasa. Saat itu emang udah mens ya, Bang. Udah mens, udah 9 pubertas. tahun ya. Iya. Aduh. Kan dinikahnya 7 tahun, Bang ya. Dinikahi iya, ada yang 6, ada yang 7. Nah, riwayatnya 6 atau 7, Bang. Ada ya daerah situ, karena kan belum ada apa ya, belum ada dukcapil zaman dulu, Bre. Belum ada dukcapil. Jadi orang-orang itu mengira dari pergerakan bulannya udah berapa bulan. Jadi antara 6 atau 7 gitu kan. Gitu. Oke. Baik. Nah, menurut abang nih ya. Ya, Kok banyak yang tawa itu, Bang? Kenapa itu, Bang? gue jawabnya lucu. lu kurang vitamin lu. Ini kecengin lagi lu. Waduh, tandem gua subuh menjelang pagi udah bangun deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Blender. Waalaikumsalam. Wah, enak nih. Mantap. Udah lapar belum? Suara lu minoritas, Blend. Suara lu Dari minoritas. tadi aku
Dari tadi aku udah nyiksain noten dah, beserak semua udah. Oh, udah kenyang ya? Ya udah kenyang. Kayak blender ini tukang ngolok-ngolok juga itu, Bang. Wah, Apa ini? Tapi nggak apa-apa. Wah. Aku nengok apa ini onta komik ini. ya, ya, ya. Ini Cek, Islam satu, cek. atau Kristen kau nih sekarang? Kristen dia. Hah? Kristen dia. Kenapa, Bang? Kau nih Islam apa Kristen untuk komik? Oh, saya Islam, Bang. Nah, kau Islam, tapi kau tahu nggak dari kemarin aku udah bilang sama kau, nama kau itu bagus sekali nggak? Aku tanya. Kenapa? Nama kau ini, kenapa nggak kau ganti-ganti? Kenapa harus diganti, Bang? Janganlah menipu-menipu kok kenapa? Kenapa harus diganti, Bang? Tadi kau kemarin bertanya tentang apa rupanya? Oh, gua ingat. Ini Gurunda itu yang tempo hari itu ya, Blen. Nggak tahu dari dulu namanya ini. Gua tuh ontanya onta lah ya. Kenapa onta belakangnya komik gitu? Onta komik. Itu Komiknya apa sih? Itu nickname main game, Bang. Apa? Itu nickname main game. Enggak, komik itu kenapa? Komik onta, komik yang ceritanya tentang onta, ngerti gua. Tapi kalau komiknya di belakang apa maksudnya itu? Ya komik, Bang. Komik kayak Komik itu maksudnya Quran itu dongeng, kayak komik, kayak buku komik maksud dia gitu. Gua Enggak masuk. Iya, kalau misalnya dibawa ke sana urutan katanya nggak nyambung, onta komik gitu. Komik onta gitu loh. Memang itu nickname game, Bang. Komiknya. Yuk, semuanya itu onta komik itu nama nickname game. Iya, komiknya apa maksudnya? Komik majalah Kopingho kayak gitu, komik-komik. Terus kenapa sebelum komik ada ontanya? Jadi gimana maksudnya? Ya nggak apa-apa. Nggak ngerti gue serius. Itu memang nama nickname. Komik onta gue ngerti, komik onta gitu. Komik onta ngerti gue. Onta komik apa anjir? Ya kalau bahasa Inggris kan onta komik, Bang. Onta. Gitu. Pakai C dong, sama pakai COMIC dong. Iya, cuman kalau Mending lu ganti deh supaya gampang gue ngertinya. Nggak perlu Camels komik kayak gitu. Gitu bisa tuh. nggak perlu juga, Bang, apa ini. Ya udahlah, bebas lah. Lanjut Bre, lanjut. Der. Tadi dia kemarin nanya-nanya tentang Islam. Oh, kenapa? Kau Islam tapi nanya-nanya tentang Islam. Apa maksud kau? Oh, kenapa rupanya, Bang? Enggak, apa maksud kau nanya ke bocil, nanya itu apa maksud kau? Nggak ada maksudnya gimana gue ya. Di sini, ini sekarang ku tanya. Ini kau tahu kan Komal lintas agama? Betul. Oke, kalau kau memang Islam, ranah pertanyaan kau pantas nggak di sini? Apa yang nggak pantas, Bang? Hah? Rah? Nggak pantasnya dari mana? Sekarang di sini Komal diskusi lintas agama. Betul. Paham ya? Kalau kau Islam, pertanyaan kau itu pantas nggak kalau di sini? Baik. Letak ketidakpantasannya di mana? Kan sudah dikatakan lintas agama. Iya, yang pertanyaan saya Bukan Komal satu agama. emang pertanyaannya itu ada yang menyinggung Abang. Tidak, kau Islam tapi bertanya ke situ. Bertanya kemana? Ke Islam. Kau Islam tapi bertanya tentang Islam. Yo, kenapa, Bang? Orang Islam memang Loh, kau semuanya pantas nggak pertanyaan aku? Pantas nggak tadi kutanya sama kau? Ini Komal apa? Baik, begini ya, Bangku. Ya, begini. Coba sekarang ini kau. Sholat jenazah itu 2 rakaat apa 4 rakaat ya? Tahu. Sholat jenazah itu 4 kali takbir nggak ada rokaat. Kamu mau ngetes aku ngaji? Takbir ada rakaat. Nah, terus Kamu mau kalau ngetes aku misal ngaji? Mau sambung ayat kau ngaji? tunggu dulu, Sama nggak aku. usah, biasa aja, kau nggak usah panik kau bos, biasa aja. Nggak usah panik kau, nggak usah panik, Ngapain panik? nggak usah Ya, panik. Coba kau sebutkan onta komik itu game apa? Banyak game yang saya mainkan, Bang. Game apa onta komik itu? Itu onta komik itu apa? Terus Super Sus, Apa? Mobile Legend, Super Sus. Kobel. Apa yang kau tadi bilang? Coba kita sambung ayat. Alif lam mim. Sambung. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Oke, masya Allah, sadaqallahul-adzim. Kok sedekah Mau dilanjutin? Kok sedekah ini? Kok sedekah Aduh. Untuk komik kayaknya ya. Cuma gue nggak tahu juga sih. Cuma lucu aja lah. Kok sedekah Sekarang gue tanya sama Onta. Onta, menurut pandanganmu, Syiah itu Islam atau tidak? Bukan, Ah, bukan, bukan. Betul kok? bukan. Karena abang kasih pertanyaan Syiah itu Islam atau tidak? Ya, Harusnya oke. Syiah atau itu bagian daripada bukan Islam atau tidak? Salah pertanyaannya bang. Syiah itu nggak usah kau atur pertanyaan aku. Nggak Islam usah atau kau bukan atur pertanyaanku. Duh, Pertanyaan aku nggak usah kau atur. Kau jawab saja. Syiah itu bagian daripada Islam tidak? tidak bagian dari bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Oke. Nah, pertanyaan Oke. diperbaiki lagi. Oke, nggak usah kau atur pertanyaanku, bos. Wah, belajar Nggak usah. bahasa lagi bang. Nggak usah belajar bahasa lagi. Sekarang aku tanya, oke, kalau kamu mengatur pertanyaan itu, onta komik, tahu nggak onta komik itu? Komik itu tadi apa? Komik itu? Kenapa bang? Komik itu apa tadi? Komik itu ya kayak komik-komik Naruto, komik-komik Dragon Ball kayak gitu. Kenapa kau tidak mau kau ganti akun kau? Karena aku udah pernah bilang sama kau, kalau kau ingin masuk ke dalam diskusi lintas agama, kau ganti akun kau, tapi kau pertahankan akun kau ini. Ya Kenapa? saya pertahankan karena itu Kenapa? nickname saya main game. Kalau Bang. pertahankan akun kau, kenapa kau masih masuk ke Komal Muslim? Ya, masalahnya di mana bang? Kau tahu nggak yang kenapa? penting, Bang. Kau tahu nggak onta itu apa? Onta itu hewan bang? Kau sering diskusi nggak? Enggak. Menipu aja kau. Kau disering pendeta jujur, sering kau kan? Oh di mana-mana saya ada bang. Ya iya, di mana-mana kau mengaku Islam kau. Jadi tadi kau nanya tentang tentang keislaman di sini. Kau coba jujur aja lah kau. Kau C6 nih, C6. Hah? C6 kau nggak? Apa itu? C6 kau. Apa itu? C kepala bapak kau, bukan? Nah, apa itu bang? C6, C kepala bapak kau, bukan? Nggak paham saya. Udah gue turunin lah. Tadi nanya tentang Islam deh kan? Iya. Itu. Kemarin sama Bang Juma juga kayak gitu. Kemarin sama Bang Juma kayak gitu. Dia nanya ke Bang Juma, nyerang terus Bang Juma kemarin. Iya. Betul tuh. Ya ini ada Bang Pejuang Tauhid, ada yang mau disampaikan Bang? Hanya ingin belajar bang di sini bang. Oh baik.